Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama nashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-qadatil abraril a'lam wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang berbahagia keluarga besar pengantin perempuan Fatimatun Zahra. Ini nakirah ini. Kalau yang makrifahnya Fatimatu Az-Zahra. Tapi kalau sudah bantin ayam pak, mau banamu. Sebab Fatimah tidak bertanwin tu saja. Masya Allah. Dengan keluarga besar Ustadz Ferry Handi yang hari ini berbahagia, bergembira dalam suatu munasabah yang insya Allah menambah iman dan taqwa. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis ini. Selanjutnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para abah dan ummahat, saudara-saudara dan saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur pada Allah karena kita ikut menjadi bagian dari suatu ibadah ini. Ada yang Masya Allah menjadi pelaku, ada yang menjadi penyebab, ada yang menjadi penggembira. Awak termasuk penggembira. Nah, artinya Masya Allah ikut bersemangat. Dia ikut stres, saya stres juga tadi. Nah, ya, apa yang kau rasakan, aku rasakan juga. Cuman beda rasa. Oleh itu, alhamdulillah dah sempurna, dah selesai. Sekarang gemetarannya tinggal apa nih, menikmati bahagia. Proses sudah berlanjut. Maka kita doakan bersama, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum ala khair. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi kalian berdua, dan Allah kumpulkan dalam segala kebaikan. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bukan karena Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu dan kita tidak memahami bahwa menikah ini walaupun dia nikmat, tetapi di dalamnya ada amal saleh, sebaik-baik ibadah. Bahkan Nabi mempermisalkannya sebagai nisfuddin, separuh agama. Siapa yang menikah
sesungguhnya dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa pada sebagian atau separuh yang lain. Karena menikah itu ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah adalah hubungan antara sesama. Pada hakikatnya memang yang berakad antara Ferry dengan Fatimah. Tetapi yang terlibat di dalamnya adalah seluruh keluarga besar, karib kerabat, handai tolan dan sahabat, seluruh masyarakat, bahkan seluruh umat. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam termasuk yang berbahagia ketika melihat umatnya menikah. Apalagi nanti Allah berikan berkah dengan melahirkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Nabi berpesan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang. Karena untuk mengasuh itu perlu penyayang. Al-walud yang mau punya banyak anak. Karena banyak anak itu adalah jihad. Adalah jihad fisabilillah. Artinya bila seseorang yang melahirkan misalnya laqadarallah mati melahirkan dihitung syahid, berarti fisabilillah. Kemudian menyiapkan generasi yang menjadi penerus agama, bangsa dan negara ini dalam ketaatan, itu jihad yang luar biasa. Makanya dihitung amal yang mengalir sampai kita tiada. Di masa hidup doanya diijabah, setelah meninggal doanya dikabul oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh itu ini adalah suatu munasabah yang luar biasa yang patut kita syukuri, dan kita juga berdoa untuk Nabi, yaitu salawat dan salam kepadanya. Kita janji tadi tidak panjang-panjang, ya. Tapi karena sudah duduk, apalagi dengan antum, ya saya ikut bahagia, mengalir itu chemistry bahagianya, terasa gitu. Jadi tapi tanpa terasa lama juga ini. Ya, pokoknya saya tidak selesai kecuali sudah sampai. Ya, walaupun saya sebenarnya ada janji, tapi untuk kali ini kayaknya terpaksa pakai janji. Apa namanya, jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Enggak, saya enggak mungkir janji. Ternyata ada perubahan tadi. Anak-anak saya atau saudara-saudara saya yang kuliah hari ini, mereka permisi. Mungkin tuntun berdoa tadi barangkali. Jangan jadi kuliah Ustaz hari ini katanya. Sebab kalau jadi kuliah udah terlambat memang jam 9 sekarang. Iya. Nah, ya, jadi oleh sebab itu karena saya sudah dibuat terlambat, tuan-tuan akan saya buat terlambat juga. Iya, terlambat. Lambat istirahat, terlambat makan. Tak apa-apa? Enggak, saya masih ada kerja. Enggak. Karena enggak kuliah, saya ganti nanti mudah-mudahan kalau masih kuat, karena subuh tadi ada kajian juga, malam dah lama pulang juga. Saat di malam tadi ada bimbingan anak-anak harus selesai juga semester ini. Ada beberapa mahasiswa yang saya bimbing. Kalau nanti mereka tidak permisi juga. Nah, kalau mereka permisi, karena tahun baru katanya kan, hari libur sebenarnya. Cuman kami ini hari libur kerja tambah banyak. Itulah kadang-kadang saya lebih senang di hari dinas. Ya, hari libur kerja lebih banyak. Orang istirahat, kita tambah kerja. Itulah nasib saya. Semua sudah ditakdir, nikmati aja. Kadang sering jemaah bilang, Ustaz, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan. Selesai nasihat itu, Ustaz, jangan lupa jadwal nanti ya. Awak suruh istirahat, padahal rupanya ingatkan jadwal gitu. Allah musta'an. Ada lagi ya, Abad? Atasan saya, Ustaz tuh harus jaga pandai, jaga waktu. Artinya, jangan lupa istirahat, karena Tuhan milik umat ini. Ya, awak dah niatkan. Ya, bukan kalau gitu nanti saya istirahatlah hari Ahad nih.
Habis itu di ujung pembicaraan dia nanti yang lupa lepas zuhur kita rapat ya sampai malam. Awak ada niat tuh istirahat. Yang bilang suruh istirahat tuh yang nyuruh kerja. Ya apa boleh buat. Ya, ini dalam rumah tangga aku ketemukan itu nanti. Siap enggak? Sekarang siap dan siap harus. Iya. Ya, awak pulang enggak istirahat tiba-tiba bang katanya. Siap-siap aja. Pandai-pandai lah insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum menikah kan ingin bahagia kan? Dan juga Fatimah pasti ingin bahagia. Tidak ada yang tidak. Anda waktu menikah dulu, pas ke kampus pulang, liburan selesai pergi ke kampus kembali di Madinah. Ngurus visa untuk istri dibawa ke sana. Oleh petinggi kampus, sekretaris rektor waktu itu, panggil saya. Kamu belum menikah? Iya. Saya nak beri nasihat. Nasihat ini saya dapat dari datuk saya. Datuk saya dapat dari datuknya. Dan seterusnya. Apa itu? Dia bilang, akhi, inna rajul lamma arada yatazawwaj yatamanna an yatazawwaj imra'atan mithla huril 'ain. Mithla huril 'ain. Ketika seorang laki-laki menikah, dia akan membayangkan menikah dengan bidadari. Pernah dengar cerita bidadari? Kalau dia mengerling saja ke dunia ini, terbakar kita semua. Tapi jangan risau dulu Pak, kalau di surga kita kekuatannya tidak seperti sekarang. Sebab apa, makanan jadi gizi semua, tidak ada WC lagi sana. Apa jangan pikir banyak makan nanti sana, banyak tidak, semuanya jadi gizi. Besok kalau diberi misalnya bidadari lebih dari satu, tidak usah risau, mereka tidak berkalau. Asalnya apa? Rasa cemburu sudah dicabut. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tak ada hasad lagi. Antum dapat 3, saya dapat 25. Iya, saya tak akan cemburu sama antum. Iya, tidak ada lagi cemburu. Tapi kalau sekarang tidak. Kadang baru cerita aja bro. Ya kalau gitu banyak cerita tidak ada kojor. Maksudnya kalau suami itu kalau sering cerita itu tidak akan jadi. Itu aja cerita jarang jadi. Yang diam-diam yang jadi itu. Jadi kalau saya kan sering cerita nih. Nah, makanya suka mencora. Tidak ada kojor. Jadi istri saya udah nyaman nih. Sebab apa? Abangnya suka cerita. Yang suka cerita sedikit kan? Cerita nikah terus artinya tidak akan menikah. Sebab yang jadi itu diam-diam. Kalau bisa disembunyikan. Karena rumusnya dia pakai apa? Mending minta maaf daripada minta izin. Tapi tidak ngajar nih, salah paham pula tuh. Masa baru sudah mikir-mikir itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi setiap laki-laki menikah mesti nak menikah dengan bidadari yang kalau dia meludah ke samudra, manis seluruh samudra di dunia ini. Ya Allah, jadi pengen masuk surga sekarang jadi. Nah, artinya apa? Kita tak ingin dapatkan daripada pasangan itu kecuali yang baik-baik saja. Udah pasti itu. Sebaliknya yang laki-laki, yang perempuan, ini laki-laki dan ingin dapat bidadari. Karena memang laki-laki itu suka yang cantik-cantik. Kalau perempuan tidak suka yang cantik, suka yang bukan kesatria. Ganteng aja tapi lunak tulangnya tidak mau orang. Laki-laki yang kesatria. Iya, dia akan menikah bifarisil ahlam, pangeran impian. Yang bila dibutuhkan selalu hadir. Yang bila terancam bahaya dia selalu ke depan. Yang siap berkorban apapun untuk kepentingan dirinya. Itu Fatimah maunya gitu. Ya kan Fatimah? Iya katanya.
Jadi antum tuh diinginkan oleh Fatimah sebagai pangeran impian, ya, yang tidak suka marah, yang tidak suka dendam, yang tidak suka pelit, yang tak suka hasad, yang lebih sering mengabaikan kesalahan daripada ngungkit-ngungkit aib dan keburukan. Sama, dia juga ingin seperti itu, antum juga sama kan? Alhamdulillah. Tapi akhi katanya, ini masih bahasa sekretaris rektor tadi. Tapi akhi menurut datuk saya katanya. Ya menurut datuknya, ini tidak hadis nih kan. Tapi boleh dibuktikan nanti. Idza wajadta fi zawjatika 65% mimma yatamanna ar-rajulu min zawjatihi fahiya mumtazah. Bila kau dapatkan dari istrimu itu 65% dari semua yang diharapkan oleh seorang suami dari istrinya, itu sudah excellent, sudah mumtaz. Istimewa. 65% saja dari seluruh yang kita harapkan itu sudah hebat. Berarti memang kita punya kelemahan ini. Tapi insya Allah antum dapat 98. Iya. Kan minimal tadi kan. Maksimal kan tidak ada batasnya. Insya Allah di atas 90. Ya artinya, bila 65% saja ada lulus, tentu 80 lebih lulus lagi. 90 lebih lulus lagi. Bahkan sudah mumtaz katanya tadi. Tapi saya tidak buat rapor. Ya, saya tidak catat-catat berapa kali salahnya, berapa benarnya, tidak perlu. Tapi intinya dia memberi semangat bahwasanya rumah tangga itu di dunia ini tak seperti yang diharapkan pada umumnya. Artinya ingin rumah tangga yang tanpa masalah, tuan-tuan tak akan berumah tangga. Kau nak tanya lah Pak. Bapak umur sekarang Pak? Umur Bapak sekarang? Tidak tahu. Lah Bapak umur ayahnya nak? Anak mampek muda tu bu. Pada satu muda bu. Anak mampek. Lapok kali bantah. Alhamdulillah tak pernah catat dia. Nah, itu yang bagus tuh. Jangan dicatat. Jangan diingat. Lupakan terus. Ya kan? Tapi mau sempurna bantah kan adanya kan? Waluan bolehnya bu. Ya, mesti ada. Berselisih paham itu ada. Itulah tadi katanya patokannya 65% itu sudah lulus dan mumtaz. Tapi tetap berdoa pada Allah dapat yang lebih. Oleh itu ikhwani akhwati billah, untuk bahagia itu ya kita tentu harus mencontoh orang yang bahagia. Strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Ibarat nyontek, cari yang lulus nilai tinggi, jangan yang sering tinggal kelas. Jadi nanti nanyanya jangan ke orang yang sering berkelahi, tapi nanya kepada orang yang tak pernah atau jarang berkelahi, berselisih. Tentu saja dalam hal ini orang yang paling bahagia dengan keluarganya adalah yang berhasil membawa seluruh keluarganya ke surga. Tadi kan ibadah ini. Berarti sukses ibadah ini ujungnya surga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kepada Adinda Ferry, Adinda Fatimah, belajarlah kepada beliau dalam rumah tangga ini. Mana tahu nanti jadi tesis S2 pula, ada S1 kan? Nah ya, S2 hadis-hadis tentang bahagia di keluarga Rasulullah SAW. Kumpulkan hadisnya. Saya jadi pembimbing. Ayo. Mana tahu?
supaya kita ketularan bahagianya. Nah, bagaimana Nabi SAW mengharungi kehidupan? Bahtera. Saya lupa tadi, yang namanya rumah tangga disebut apa tadi Pak? Bahtera, bidu, perahu. Yang namanya perahu, setahu saya tak ada yang tak bergoyang jalan. Sebagus apapun yang namanya perahu mesti goyang. Karena jalannya di tempat yang tidak stabil. Air. Tapi kalau seandainya antum pandai berselancar, semakin tinggi gelombang semakin mengasihkan. Tanyalah sama orang-orang yang pakai apa namanya tuh? Berselancar itu namanya? Diver. Hah? Itu di es itu ski. Ya, apalah namanya selancar kan? Hah? Surfing. Nah, awak guru bahasa Inggris tak pandai bahasa Inggris, pandai pula dia lagi. Surfing. Nah. Makanya orang banyak kebono kan karena kuat gelombangnya. Banyak orang cari-cari gelombang yang besar-besar. Kalau ahli, indah. Bermain ombak itu sangat mengasihkan. Tapi kalau tidak ahli, itulah. Sekiranya antum udah belajar kan sebelum mengharungi samudra ini. Masih gemetaran juga? Pegangan yang kuat nanti. Nah. Karena ya, bentar lagi antum sudah pegang kemudi sekarang Pak ya. Sudah diserahkan tadi secara sah oleh beliau. Bahwa sekarang perahunya antum nakhodanya. Insya Allah. Untuk awal-awal ini di muara-muara aja dulu. Jangan masuk laut lepas dulu. Di muara-muara dulu. Ya mulai dengan Sungai Kampar. Tapi jangan ayo sowok. Nah ya, cari yang tenang-tenang, yang dangkal-dangkal dulu. Ya jangan masuk lautan luas dulu. Juga disebut dengan rumah tangga. Kalau rumah bertangga, tidak ada orang naik tangga yang lurus kayak robot aja kan tidak ada. Mesti begini, mesti begini. Makanya ada pepatah titih, tersinggung tidak naik, tergeser, tidak turun. Kalau untuk sama-sama naik dengan Fatimah nanti, mesti tergeser. Atau mesti tersinggung. Itu biasa, namanya naik. Atau turun pun kita gitu. Bahkan justru turun itu lebih beresiko, lebih berat. Kami naik kemarin Sujuta Jonjang, naiknya tenaga masih bagus kan? Luar biasa penatnya. Pas turun lebih payah lagi. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau sedang naik ekonominya enak. Pas sedang turun sesak napas. Betul kan? Dalam rumah tangga kalau pas lagi naik pendapatan, insya Allah lebih bersemangat. Iya dah? Pada mendaki tuh. Tapi pas lagi turun, maka oleh sebab itu jangan terlalu habiskan waktu untuk naik, supaya siap kita untuk turun. Jelas tuh? Nah, jadi semangat naiknya jangan terlalu tinggi, walaupun kita harus naik juga. Jadi oleh sebab itu rumah tangga bertangga itu memang tidak lurus. Oleh sebab itu siap-siap saja kalau terpeleset berpegangan. Makanya kalau tangga semakin tinggi pasti ada kiri kanannya pegangan pagarnya. Nah, apa sebagai pagarnya? Abang ini sebagai pagarnya, itu sebagai pagar. Mana lagi? Ini pagar. Antum juga ya? Enggak. Jangan jadi penonton, jadi supporter. Semangat ini. Kalau dia udah mulai noleh-noleh ke belakang, semangat, naik terus. Nah, kalau pas dia udah capek nak turun, pegang tangannya. Gimana? Jangan doakan gugur. Ikhwani wa akhwati fillah. Oleh itu ikhwani fillah, kita semuanya ini adalah untuk memagari beliau. Maka kalau pagar, jangan sampai pagar mambo obah. Paham ya Pak? Pagar mambo obah, tahu? Enggak juga tahu. Junjungan yang bawa jatuh. Enggak paham juga. Kan enggak uang acu Mbak. Lainnya, pagar mambo obah. Awak tanam kacang, kasih junjungan.
Tiba-tiba junjungan patah. Awalnya lagi sehat nih, kacang sudah itu. Apa maknanya? Kalau mereka bermasalah, jangan ditambah. Paham ya? Awalnya mereka berdua aja selisih. Ini ngadu ke ayahnya. Ini ngadu ke amaknya. Berarti ayah ini bantah sama amak. Ini masalah tambah luas. Oleh sebab itu, ingat pepatah kampung Ocu nih ya. Itu Melayu ya. Jawa. Jawa ya. Nah, ini lah. Nah, Masya Allah. Sering hubungan dengan beliau ya. Nah, dia banyak pengalaman itu. Apa tadi? Dalam pepatah Ocu tadi, apa sih anak sebut tadi? Nah, itu agak hapus ketik dewasa kan ya? Dewasa lah. Masalah rumah tangga itu yang paling bagus diselesaikan dengan satu bantal. Paham bapaknya? Alun paham deh pak? Iya, selesai dengan satu bantal. Paham? Kalau enggak nanti saya buat kursus. Ya enggak lama dong insya Allah, 15 menit sambil minum kita nanti ya. Ya, biar usah tunjukkan. Artinya, bantal itulah yang membuat sehat kita. Artinya jangan sampai keluar dari pintu kamar kalian berdua masalah kalian. Orang ini udah capek mendidik anaknya sampai dah jadi serahkan ke kita. Karena besar untuk nikah dengannya. Ya kan? Bahwa umur Fatimah 20 tahun. Dah besar dia dah jadi. Tiba-tiba masalah antum ngadu lagi ke dia, capek nih. Jangan sampai mereka tahu. Dan bapak jangan coba-coba nguping pula. Iya. Andainya tahu pun, pura-pura enggak tahu aja. Sampai mereka enggak tertahan lagi. Baru mereka ngadu misalnya. Kalau bisa, jangan ngadu dulu. Nasihati, jangan ngadu. Makanya saya nasihati tuan-tuan ini. Antum sempat monggok nanti. Tahu monggok? Menggap? Enggak tahu juga apa istilahnya bahasa Indonesia bang. Merajuk. Merajuk. Insya Allah tak akan merajuk. Aman tuh. Mana tahu. Dulu Ali radhiyallahu ta'ala pernah merajuk pada Fatimah. Ali bin Abi Thalib. Manusia yang terjamin masuk surga. Fatimah. Salah satu wanita yang sempurna. Tidak banyak wanita sempurna di dunia ini. Termasuk Fatimah di antaranya. Merajuk juga bukannya Ali. Ya. Makanya antum anggap aja nanti merajuk sama Fatimah, Ali merajuk sama Fatimah. Apa yang dilakukan Ali? Dia lari ke masjid. Masjid ada sini. Kalau bayar nanti pergi ke masjid yang jauh-jauh. Masjid dekat rumah anak tidak masalah juga. Ya, insya Allah saya jamin rahasianya. Antum nginap di masjid dekat rumah nanti. Ustaz saya sedang merajuk ini, insya Allah saya sendiri yang tahu. Insya Allah saya beri makan setiap pagi saya ajak sarapan, siang saya ajak makan siang. Kalau enggak sempat saya kasih uangnya. Itu janji itu. Tanya alamat saya nanti. Tapi enggak boleh 3 hari boleh. Jangan 3 tahun pula. Nanti dilihat neraca keuangan sama istri nanti jangan. Nah, ikhwanibillah 3 hari. Sehingga ketika Fatimah apa bertanya, mana Ferry Fatimah? Masjid mana? Entah kabarnya Masjid Abina katanya nak berguru sama Ustaz Dasman katanya. Mana tahu kan? Atau masjid apa sih ini namanya? Musalla apa? Al-Mukhlisin. Orang ikhlas di situ. Udah 3 hari enggak juga pulang, lamanya. Bilang aja etikaf. Kan senang. Nah, senang. Habis itu udah 3 hari pura-pura ngantar makanan ke sana. Rupanya wak dari rindu, soalnya abang pulang. Ya Fatimah ya, pura-pura ngantar makanan. Orang nggak tahu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah orang tua, andainya kalian nanti tinggal di rumah sendiri, ya walaupun itu lebih bagus. Tadi saya nampak rumah sendiri, tapi bagaimana keadaannya lebih bagus. Kecuali tidak ada izin di bapak, nanti urusan lain. Kabarnya tadi satu-satunya perempuannya, ini entah berat, entah itu tanggung jawab tuh. Resiko kenapa pilih yang satu-satunya perempuan. Nah,
Tadi kan sudah mengharungi ruang samudra, siap dengan segala konsekuensinya. Andainya itu terjadi, orang akan mudah menjawab bahwa antum sedang i'tikaf. Dan ahli waktu itu, ketika dia istilahnya merajuk tadi, akhirnya dia pergi masjid. Masjid enak tidur rupanya, sebab masuknya berwudu kita. Sebelum duduk, sholat kita. Ya kan? Jadi dosa-dosa kita dihapus. Kadang-kadang yang buat masalah itu kan karena dosa. Seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, saya kalau berdosa nampak pada perangai istri dan anak serta kendaraan saya. Sampai keledai pun berubah perangai gara-gara dosa itu. Nanti kalau payang ngengkol Honda, cepat istighfar. Jadi mungkin Pak Kua tadi kenapa Pak disuruh istighfar? Kenapa tuh disuruh istighfar? Hah? Iya, karena pada umumnya masyarakat kan mana tahu. Ya, itu yang buatnya para KUA itu selalu mengulang syahadat gedengkan. Sebab apa? Banyak anggota masyarakat kita yang tidak sholat. Jadi mereka ambil langkah ihtiyat, langkah hati-hati. Pertama disuruh istighfar. Karena istighfar menghapus seluruh dosa sebelumnya dengan ditaubat. Yang kedua, syahadat lagi. Mana tahu betul pula pendapat yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Sekarang dia syahadat lagi. Mungkin itu alasan kenapa disuruh lagi. Makanya tidak usah masukkan hati ya. Awak ada guru agama suruh lagi syahadat. Cuman Ustadz waktu nikah dulu tidak disuruh syahadat lagi. Ya, karena orang udah tahu di masjid terus mainnya. Nah, saya dia terus sejak bujang tuh udah jadi istilah orang muda dulu udah preman masjid gitu. Artinya orang yang selalu ke masjid. Bahkan lamaran saya diterima gara-gara dia pernah lihat saya berhenti di masjid. Ini yang muda-muda yang belum yang belum nikah nih, sering-sering ke masjid. Mana tahu nanti yang kita lamar pernah lihat kita berhenti di masjid. Iya. Tinggal masjid. Insya Allah dipermudahkan. Masih bujang, bro. Insya Allah. Berdoa kepada Allah SWT. Doanya mau diajarkan? Enggak sunnah pula ya. Doa saya sendiri aja dulu. Jika masih bujang-bujang itu selalu berdoa, ya Allah beri istri yang salihah. Cantik enggak masalah asal kaya. Cantik enggak masalah asal kaya, yang penting salihah. Baik. Ini yang kedua. Jadi bahwasanya dalam rumah tangga itu mesti ada masalah. Maka belajar ke yang paling bahagia dan paling ahli menyelesaikan masalah. Kemudian banyaklah membaca atau mendengar hikayat orang-orang yang sukses berkeluarga. Contohnya Surih Al-Qadhi yang dikenal dengan kecerdasannya, yang dikenal juga dengan keahliannya menyelesaikan masalah. Dia qadhi. Ketika Imam Asy-Sya'bi bertemu dengannya, Imam Asy-Sya'bi ini min a'lamit tabi'in, termasuk ulama paling alim di masa tabi'in, yaitu Amir bin Surahil Asy-Sya'bi. Ini orang-orang yang alim amil, jadi contoh dan qudwah juga. Apa yang terjadi ketika dia bertemu, ya Surih, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Dia jawab, alhamdulillah bikhair. Enggak, as'aluka an halika ma ahlik. Saya nak menanya keadaanmu dengan istrimu, dengan keluargamu. Apa dia bilang? Wallahi inni latazawwajtu ahsana imra'ah. Atau kalaman hawa, saya menikah dengan wanita yang paling baik. Ma aghdabatni munzu 20 sana illa marratan wahidah. Tidak pernah dia membuat saya marah kecuali hanya satu kali dalam rentang waktu 20 tahun. Ini kalau ada yang sudah punya istri yang tidak pernah istrinya membuat dia marah dalam 10 tahun, tunjuk tangan, saya kasih hadiah sekarang. Tapi saya tanya istrinya nanti. Jujur benar. Tidak pernah istrinya membuat suaminya marah. Ini dengar di Fatimah. Tidak pernah membuat suaminya marah kecuali satu kali.
wa dzalika anni la'alaha zalimah. Tapi saya yang zalim pada dia, bukan dia yang salah. Allah. Artinya pemicunya saya juga, bukan dia. Apa kuncinya ini, Pak? Nah, ini yang antum dengar. Ini khusus mungkin ke Fatimah lebih fokusnya ini. Kalau dia apa dan antum bantu. Apa rahasianya? Lamma tazawwajtuha. Ketika saya menikah. Orang dulu kan enggak ada yang namanya pacaran. Ya, melihat hanya selintas saja kadang. Walamma tazawwajtuha. Ketika saya malam pertama, dakhaltu 'alaiha, saya masuk ke kamar. Ba'da zahabil ikhwan wa khillan wal aqriba, setelah semua tamu pergi, tinggal kami lagi di rumah. Saya masuk ke kamar. Fa idza biha imra'atun jamilah. Ternyata dia wanita yang sangat cantik. Fasallaitu lillahi raka'ataini syukran. Karena dapat istri yang begitu cantik dan menarik, saya salat syukur kepada Allah SWT. Salat syukur kepada Allah. Falamma sallamtu fa iza biha sallat bi salati. Ternyata tanpa diajak pun, coba lihat wanita ini. Ini kaum muslimin dan muslimat. Wanita cerdas, wanita salihah, tanpa disuruh dia ikut. Dengar tuh Fatimah. Tanpa disuruh dia ikut. Karena dia imamnya. Imam. Awak kadang puas memindang, jangan lupa ndak ikut nanti. Ndak usahlah bang. Ndak usah. Walau suami itu ngajak istri itu karena ingin dibahagiakan. Makanya disinilah letaknya kenapa hubungan suami istri hari ini kadang-kadang tegang dan renggang. Karena itu. Istri ingin seperti masih gadis juga. Bebas nak kemana sendiri. Walau suami nak ngajak dia. Ketika diajak sekali kecewa, 2 kali kecewa, 3 kali jengkel, 4 kali ya marah. Dia ngajak karena ingin sesuatu, ingin ditemani. Ya supaya membuktikan saya sudah punya istri kan. Kalau enggak nanti ganggu orang terus. Ya ikuti saja. Kecuali dalam kondisi yang tidak kondusif. Ya sedang sakit. Misalnya diajak juga jalan-jalan ke Padang, mana enak jalan, sedang sakit. Atau sedang sedang tidak sholat. Diajak pula pengajian ke masjid. Masjidnya tidak ada pula tempat untuk di luar negara. Nah, itu mungkin ada alasannya. Tapi enggak. Jadi diajak. Ini belum diajak, dia ikut. Fa iza biha salat bi salati wa sallamat bi salami. Dia ikut salat tanpa saya ajak tadi. Ini tanda-tanda kebaikan. Sama ketika sedang makan misalnya. Walaupun istri dah kenyang, tapi duduk di samping suami, bikin suami tambah lapar. Paham tak? Tambah semangat makannya. Walaupun hanya duduk di samping. Jangan alasan saya sudah makan atau saya sedang puasa, misalnya. Karena kan wanita tidak boleh puasa kalau istrinya, suaminya, tanpa izin. Itu artinya mengkhidmat suami jauh lebih besar daripada puasa sunat. Daripada sholat sunat. Makanya wanita masuk surga kan tidak banyak syaratnya. Salat 5 waktu, puasa wajib, kemudian menjaga kehormatannya, dan taat pada suaminya. Awak yang laki-laki ini paling banyak punya. Dan selamat pun nanti ditanya lagi tentang istri kita. Istri tidak ditanya tentang sesuatu. Makanya istri itu lebih mudah masuk surga sebenarnya. Cuman berat bagi mereka taat, itu yang masalah. Lalu dia sholat dan salam. Ini agak lama nih Pak, enggak Pak? Hah? Enggak. Ini masalahnya duduk. Masalahnya duduk. Nah. Makanan udah siap? Sudah? Ya kalau udah siap makan saya tidak boleh panjang-panjang. Nah. Sampai di mana tadi Ustaz? Tak pada suami. Bukan. Antum langsung ke situ aja poinnya. Istrinya ikut sholat dengan suaminya. Dia sholat, ikut sholat.
Nah, selesai salat saya pun berpaling, memutar, mengarah kepadanya. Ya tentu ya, orang yang sudah halal, tentu dia ini menggapai tangannya. Nak dipegang tangannya. Kan tidak boleh itu kan? Kan tidak boleh. Ya tadi sebenarnya antum yang antar surat nikah itu tadi sebenarnya. Cuman Pak Kuat takut antum lama-lama di dalam itu. Dah, dia nak gapai tangannya. Lalu dia bilang, ala rizqala ya Aba Umayyah. Mohon maaf, tunggu sebentar bang. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Masya Allah. Ini betul-betul cerdas ini. Saya nak sampaikan sesuatu. Tunggu sebentar. Lalu dia bilang, Alhamdulillah. Ahmaduhu wa astaghfiruhu wa asta'inu. Thumma salatu wassalamu ala khairin rusulih. Wa ba'du. Tak panjang mukaddimahnya. Inni la gharibatun alaika. Wa innaka la gharibun alayya. Ya Aba Umayyah. Laqad kanat fi qabilatika minan nisa man hiya kuf'un lak. Wa qad kana fi ahli minar rijal man yakunu kuf'an li. Ama wa qad qadallahu amran kana maf'ula faf'al ma amara Allah fihi. Fa'imsakun bima'ruf wa tasrihum bi ihsan wa astaghfirullah li wa lak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Khutbahnya pendek tapi dalam. Kalau disaran nanti tidak selesai sampai jam 12. Makna khutbah dia ini. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam bagi Rasulullah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan dan memujinya. Wahai Abu Umayyah, kunyah sureh tadi. Sesungguhnya sebenarnya di kaummu banyak wanita yang sekufu denganmu. Kalau mau kan nggak usah melamar saya dari kabilah lain. Di kabilahmu juga banyak. Misalnya di Bintan, ramai wanita yang sebenarnya sekufu dengan antum. Dan saya pun kata istrinya, di kabilah saya punya banyak juga laki-laki yang sebenarnya sekufu dengan saya. Tapi Allah takdirkan kita yang jadi. Ya. Fatimah di sini ramai anak muda yang mungkin juga sekufu dengannya. Tapi Allah pilihkan Ferry untuknya dan dipilihkan untuk Ferry si Fatimah. Oleh sebab itu, buatlah apa yang Allah perintahkan. Itu aja. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Singkat, padat, ringkas, luas. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada suami terhadap istrinya. Imsakun bima'ruf, tetap bersama tapi dalam ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan. Kalau memang tidak ditakdirkan kita berterusan, lepas dengan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek ya? Beda. Dia lebih cerdas dari saya. Saya lama khutbahnya. Ya, wanita itu sebentar. Sebab yang dihadapinya orang cerdas juga. Surah Al-Qadhi. Qadil Qudad. Ketua Mahkamah Agung masanya. Apa kata surah? Fa'ahwajatni ila khutbah. Khutbahnya istri ini menyebabkan saya harus membalasnya. Ya, harus membalasnya. Agak lebih panjang dikit. Enggak, tadi saya lupa tadi. Ada dia bilang, saya kan masih asing, antum masih asing. Saya tidak tahu bagaimana akhlakmu dan kau tak tahu bagaimana akhlakku. Sekarang sebutkan apa yang kau suka, aku lakukan. Sebutkan apa yang kau tak suka, aku hindari. Itu masuk di antaranya. Jadi kalau nanti antum tidak ada salahnya juga tanya ke Fatimah, apa yang adik suka. Pandailah antum pakai sayang, permaisuriku, buah hatiku, atur. Pandailah ya. Nah, jangan kebetar. Enggak karena depan kita. Nanti enggak lagi aman. Karena depan kita biasalah orang ramai. Itu namanya demam panggung. Jadi apa yang kau suka sebutkan. Dan apa yang tak suka tinggalkan. Saya pastikan bahwa yang tidak disukai sedikit. Yang disukai semuanya suka kita. Ya Pak, di itu yang tidak suka ke sedikit. Nah,
Makanya tidak akan risau. Yang tidak suka sedikit, tidak perlu risau. Akhirnya dia bilang, Syekh pun terpaksa khutbah. Baca muqaddimah lagi, tadi bilang, laqad qulti ma qulti. Engkau sudah mengatakan apa yang katakan. In kunti sadiqatan yakun hadzan laki. Kalau kau jujur, insyaallah kau akan beruntung. Kalau tidak, hanya kepada Allah kita serahkan urusan kita. Kalau dia bilang, saya sukanya ini, yang paling disukai tentunya. Dan saya tidak suka ini. Dah, selesai. Apa katanya? Faqadaina ahna al-lailah. Kami melalui itu malam paling indah sepanjang sejarah hidup kami. Karena apa? Tenang, tenteram. Ya, menghadapi kehidupan dengan tenang. Apa? Sudah ada kontrak. Bukan kontrak, ketika kontrak, tidak. Kesepakatan yang memuaskan masing-masing. Sehingga 20 tahun lamanya tak pernah dia membuat suaminya marah. Kecuali hanya satu kali. Itu pun pemicunya suaminya juga. Nah, apa rahasianya barangkali? Banyak rahasianya. Kita dari orang-orang soleh ini banyak belajar. Iyas bin Muawiyah al-Qadhi, juga qadhi yang juga terkenal dengan kecerdasannya, pernah melamar seorang gadis maksudnya. Tanpa disengaja bertembung lamarannya dengan anak bujang. Dia ada bayo, Pak. Entah bayar, mungkin sebaya saya lah mungkin. Nah, bertembung dengan lamaran Aulia. Aulia berapa umur sekarang? 22, saya 50. Hampir 51. Kira-kira kalau kami melamar berdua anak gadis nih, bukan jando ya, anak gadis. Mana yang diterima orang, dia atau saya? Pasti dia muda, ganteng lagi. Awak udah tua, gendut lagi. Iya, pasti yang seperti dia lebih diterima. Tapi subhanallah, kalau tidak cerdas, tidak iyas namanya. Ya, di depan orang tuh didengar oleh yang anak gadis di sebelah. Dia buat modus, pura-pura bertanya, anak muda, Aulia, ya, saya kira kamu belum mampu untuk menjadi kepala rumah tangga. Sebab rumah tangga itu sulit. Ekonominya harus pandai-pandai kita. Antum tidak mau kalah gitu. Seharusnya sama guru ngalah aja sebenarnya. Ini tidak mau ngalah. Dia bilang, Pak Tua, saya itu kalau masalah keuangan, 1 sen pun tidak luput dari hitungan saya. Itu dengar di dalam tuh. 1 sen pun tidak luput dari hitungan saya catat. Kan menurut dia kan hebat tuh. Tidak ada yang luput dari hitungannya. Jangan-jangan Pak Tua yang tidak pandai. Kalau saya, jangan cobalah. Saya lebih pengalaman lah. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak tengok. Kalau saya urusan rumah tangga itu simple sekali. Apalagi ekonominya. Gimana? Kalau urusan rumah tangga, keuangan rumah tangga, saya serahkan istri aja yang ngurus. Gimana caranya? Terima gaji, seletak uang di kotak. Saya serahkan kuncinya, Dek, ini uang dalam kotak, kamu gunakan terserah kamu. Kira-kira istri suka yang mana? Yang gadis tadi? Yang suka uang diserahkan sepenuhnya ke dia, atau yang tak luput 1 sen masuk hitungan? Selesai belanja misalnya, di mana belanja sini? Pasar pagi? Asal Jumat misalnya. Baru di pintu, bapak lobionya. Atau yang tak pernah nanya lagi. Dikasih 1 juta, diam. Dikasih 10 juta, tidak nanya lagi. Kira-kira ibu-ibu suka yang mana? Ibu-ibu, yang nomor 2 atau nomor 1? Yang tua atau yang muda? Berarti tidak nyimak tadi itu. Yang tua, yang pemurah daripada yang muda perhitungan. Itu dalam rumah tangga berlaku. Makanya Iyas juga sama dengan Sureh tadi. Lama dengan keluarganya, tak berbanyak selisih. Imam Ahmad rahimahullah juga. Pokoknya baca-baca itu nanti ya. Kalau saya jabarkan semua tidak jadi, kita selesai nanti. Nah. Kemudian kepada Adinda Fatimah. Dan juga sekaligus ibunya. Ibu masih hidup ya? Masih hidup ibu.
Nah, ini nasihat seorang ibu kepada anaknya yang baru menikah, putrinya yang baru menikah. Lihat, lalu bandingkan dengan ibu-ibu kita hari ini. Apa katanya? Wahai putriku, andainya karena pendidikanmu yang tinggi, ilmumu yang sudah cukup, tak perlu lagi dinasihati, kamu tak perlu saya nasihati. Karena sudah lulusan berapa lulusannya? SD. Kamu sudah pendidikan. Andainya karena kedudukan dan kebangsawanan seseorang, ayahnya kepala suku memang, dan kaya raya. Andainya karena kekayaan dan nama baik, tak perlu nasihat, kamu tak perlu saya ibu nasihati. Tetapi memang pada asalnya kita semua perlu untuk dinasihati. Maka dengar dari ibu. Sekarang Ananda, kamu akan pindah dari rumah yang biasa kamu tempati ke rumah yang tak pernah kamu huni. Kemudian akan hidup bersama orang, meninggalkan orang yang biasa menyayangimu, yang biasa menyuapimu, yang biasa memperhatikanmu, menyayang dan sebagainya, ke seseorang yang belum kamu kenal, entah sayang entah tidak. Ya, oleh sebab itu maka hafal dari ibu 10. Kalau kau kerjakan, kamu jadi orang baik, kamu akan dicintai oleh suamimu. Nah, hafalkan itu. Yang pertama dan kedua kata beliau, as-suhbatu bil qanaati wal mu'asyaratu bi husni sam'i wat ta'ah. Hidup dengan qanaah. Qanaah itu adalah ridha dengan apa yang Allah berikan. Tidak perlu kamu bandingkan nanti pemberian ayah dengan pemberian suami. Karena ayahnya kan kaya. Ini suaminya belum tentu. Jangan bandingkan pemberian itu. Kalau diberi oleh suami lebih banyak, tentu kita bersyukur. Kalau tidak, tetap berterima kasih. Karena ini qanaah namanya. Yang kedua adalah selalu mau mendengar dan taat. Orang taat itu tak banyak mendebat. Yang ketiga dan keempat katanya, tafaqhadi mawaqi'a ainihi atau ainaihi wa mawadhi'a anfihi. Jaga hidung dan matanya. La taqa' anfuhu minka la yajid minki illa atyaba rih. Jangan sampai dia mencium darimu kecuali bau yang wangi. Dan jangan sampai dia melihat kecuali pandangan yang sangat menarik. Artinya wanita pandai berhias di depan suaminya. Sebab memang laki-laki itu dosanya banyak di mata. Kalau di rumah tidak bisa menikmati, dia akan menikmati yang di luar. Makanya laki-laki itu banyak dosa di mata. Kalau nangis nanti pasti nutup mata. Itu pun sambil nengok yang lain juga. Iya, meninggal si istrinya, nangis. Siapa? Tapi matanya gini ditutup, nengok lagi yang lain. Dosa laki-laki banyak di mata. Dengar tuh Fatimah. Maka jaga mata suamimu. Jaga penciumannya. Karena banyak orang rusak di luar gara-gara tadi. Di rumah tampilannya tidak menarik, nampak di kantor sangat membuat kita melirik. Maka jaga itu. Karena laki-laki itu dosanya di mata. Cinan di mata. Nampak anjak, nampak omak nak makan, nampak lauk nak makan, nampak lado nak sunnah. Itu laki-laki biasa. Kalau perempuan tidak terlalu memperhatikan itu. Makanya saya bilang tadi, tidak yang ganteng dicari, tidak yang muda, tapi yang kesatria dan pemurah. Jelas tak? Perempuan tidak perlu sekali ganteng. Makanya banyak perempuan yang cantik suaminya super jelek. Iya biasa. Kalau waktu panjang saya banyak cerita sebenarnya. Kisah nyata ini. Tapi karena waktu dibatasi oleh Ustaz Ahmad. Ya. Ahmad, masih ada waktu? Berapa menit lagi?
Sudah habis waktu katanya. Nah, jadi jaga matanya, jaga penciumannya. Sedang apapun tinggalkan kalau suami sedang di rumah. Yang namanya kerja rumah tidak pernah selesai. Kalau perlu ajak suami ngerjakannya juga. Iya kan? Bang, saya kalau sudah pakai makeup ini, Amano tahu pakai makeup kan? Iya, tidak mungkin lah aku cuci piring, abang lah yang cuci. Habis itu didampingi dia. Senangnya luar biasa itu. Ya, walaupun kita yang pekerja rumah itu, tapi istri yang menemani dengan tampilan yang pasti kita senang. Ya Pak ya. Yang ke berapa lagi saya? Oke. Nah, lupa antum. 5 dan 6. 5 dan 6 ta'ahadi mawaqi' apa namanya? Mawaqit atau subhanallah. Mawa'ida naumihi wa ta'amihi. Jaga waktu makan dan tidurnya. Ketika lapar, siapkan makanannya. Ketika tidur, siapkan keadaan yang mendukung dia tidur. Ini kadang-kadang sebagian istri kalau nengok suami tidur siang, Anda boleh marah-marah dia. Ada aja dimarahin sama anaknya. Rupanya marah sama anak tuh melihat suaminya tidur. Subhanallah. Enak betul jadi laki-laki katanya. Awak tidur terganggu terus. Dia pulang tidur. Akhirnya pendendam sama suaminya kadang. Ini tidak boleh. Sebab apa? Orang lapar, pikirannya tak jernih. Orang yang ngantuk, biasanya senewan dia. Maka jangan ditangguh tidurnya dan jangan sampai dia kelaparan. Apalagi kan terlalu lapar nanti menyebabkan penyakit. Yang ke 7 dan 8. Hah? 7 dan 8. Ini hafalnya enggak? Sampai 6 dapat? Alhamdulillah. 7 dan 8. Apa yang 7 8? Hah? Jaga keluarganya dengan memberikan perhatian. Dan jaga hartanya dengan baik dalam pengurusan. Walaupun nanti misalnya Ustadz Peri tidak akan nanya lagi berapa sisa uang. Bukan maksudnya dihambur-hamburkan, tidak. Ya, alangkah indahnya ketika suatu hari kita butuh. Uang tidak ada sama suami, tapi istri tampil sebagai pahlawan waktu itu. Bang, jangan risau. Uang yang abang beri itu selalu adik sisakan. Sekarang abang mau apa berapa? 10 juta, 20 juta? Masya Allah. Jelas? Jadi atur sendiri. Walaupun dia tidak nanya. Dan biasanya suami yang diberikan perhatian seperti ini oleh istri, kalau dia minjam uang 1 juta, bayarnya 5 juta biasanya. Jelas? Saya punya abang. Istrinya Masya Allah. Kalau lupa abang ini mengirim untuk ibu saya, istrinya yang ngirim dan tidak pernah dibilang sama suaminya. Ketika suaminya, kita udah ngirim uang sama ibu kemarin. Oh ternyata belum, apa namanya? Dia bilang sudah bang. Kapan? Ada kemarin yang pulang kampung, saya kirim. Berapa mau kasih? Misalnya saya kasih $1.000 misalnya, dibayar oleh suaminya 4.000. Senang tidak istri kayak gitu? Suami senang, istri lebih senang. Karena memang kalau dimulai dengan kejujuran dari istri, insya Allah pemurahnya suami akan mengalir. Tapi kalau udah mulai curiga, enggak. Makanya perhatikan keluarganya dan jaga hartanya. Karena rezeki keluarga itu rezeki kita. Makanya jadilah antum nanti pendorong Fatimah memperhatikan keluarganya. Ya keponakan-keponakannya, ete-ete dan bibinya, apa-apa. Dan Fatimah juga seperti itu. Jadi penolong Peri untuk memperhatikan orang tuanya, keluarganya, dan seluruhnya, bahkan teman-temannya. Karena apa? Seperti apa kita, seperti itu Allah perlakukan kita. Yang ke 9 dan 10 kata ibu tadi, la ta'si lahu amra. Jangan sekali-kali membantah perintahnya. Dan jangan pula membeberkan rahasianya. Karena rahasia orang suami istri itu seperti pakaian kata Allah. Pakaian itu menutupi aib kita. Maka jadilah kamu ya Peri pakaian bagi Fatimah
Apapun kekurangannya jangan ada yang tahu. Bahkan bapaknya sendiri, ibunya sendiri tidak usah diceritakan ke mereka. Apalagi kan antum ceritakan mama antum. Kan dari kemarin sudah aku larang komunikasi itu katanya. Ha. Kamu nak jauh juga. Kampung Bintan ini ramai katanya. Akhirnya diungkit-ungkit lah cerita-cerita lama nanti. Oleh sebab itu jangan buka rahasianya. Ya Fatimah, jangan bantah perintahnya. Ini kadang-kadang awak suka memerintah, istri suka membantah. Akhirnya di neraka di rumah. Nah, ada kali kata kunci setelah itu disebutkan oleh istrinya, oleh ibunya. Jangan kamu perlihatkan gembira di saat dia sedih. Dan jangan bersedih di saat dia gembira. Bergembiralah dengan kegembiraan suami, bersedihlah dengan kesedihan suami. Jangan sebaliknya. Suami sedang gagal kerja, alhamdulillah, kan sudah kularang abang kemarin katanya. Ya Allah ya Rabbi. Atau ketika suaminya berprestasi, ya, dia alhamdulillah kita dapat penghargaan. Untuk apa yang gue pikirin? Ini kurang adab. Makanya dia sebutkan, asyaddu ma takunina lahu idhaman, asyaddu ma yakunu laki ikramah. Sejauh mana kamu menghormati dan mentakzimnya, seperti itulah kau dapat penghormatan daripadanya. Ini cerita indah nih ya. Ya, kalau dilaksanakan betul-betul indah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, bukan hanya yang pengantin baru, kita sendiri. Kalau seperti ini jadinya, ini yang mudah-mudahan ini semangat menikah. Ya, semangat menikah. Karena itu perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena mengingat tuan-tuan, apalagi mengingat saya, ya, saya nak panjang-panjang cerita nih. Tapi apa boleh buat? Ya, karena makanan sudah dibuat dan janji pun sudah dibuat, maka kita cukupkan ya Ustaz ya. Apa-apa nanti, kalau perlu tambah nasihat kita jumpa lagi insya Allah. Ya, mana tahu antum juga perlu nasihat saya gitu. Perlu menasihati Ustaz maksudnya. Ya, mana tahu Ustaz ternyata, ya. Ya. Saya mungkin belum mendapatkan, itu sudah dapatkan misalnya, kasih tahu Ustaz. Allah musta'an. Hanya kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang barakah, kehidupan yang penuh mawaddah warahmah, sakinah, dan kita sebagai keluarga besar mendapatkan pula pancaran barakah itu, sehingga keluarga ini dan keluarga besar dan kita semua kaum muslimin melahirkan rumah tangga yang aman nyaman, walaupun tak akan ada tanpa gelombang, itu pasti. Tapi mudah-mudahan kita ahli dalam bermain dengan gelombang, sehingga menjadi tantangan itu menjadi kesempatan insyaallah ta'ala. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.